Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pertemuan ini kita masih belajar yang ada kaitannya dengan materi tersebut, yaitu meringkas bacaan berdasarkan gagasan pokok yang diperoleh dari suatu bacaan tersebut. Dalam setiap bacaan terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dapat disatukan menjadi sebuah ringkasan. Nah, apa itu meringkas? Meringkas itu memotong atau memangkas sajian atau hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk singkat tanpa mengurangi makna keseluruhan paragraf. Jadi intinya aja yang kita tulis. Nah, cara meringkas yang pertama kita baca terlebih dahulu keseluruhan teks, lalu kita tulis gagasan pokoknya. Selanjutnya kita susun menjadi bentuk ringkasan. Nah, di sini ada teks perbedaan bukanlah penghalang ya. Kita baca dulu. Kita langsung kita baca. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Oke, kemarin kita sudah bahas kalau ide pokok itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, pada paragraf pertama, ide pokoknya itu ada di akhir kalimat. Nah, ini nih, ide pokoknya. Ide pokoknya adalah menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ide atau gagasan pokok. Ide atau gagasan pokok itu sama ya. Ini gagasan pokok atau gapok kita singkat. Nah, kemudian gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, karena ini meringkas jadi kita tidak tulis dari awal ya, yaitu yang bagian pentingnya aja. Ini adalah gagasan pendukung 1. Gagasan pendukung 1 yaitu hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Kemudian gagasan pendukung kedua, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Kemudian gagasan pokok yang ketiga yaitu hari Senin diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Nah, ini gagasan pokok ketiga. Gagasan pokok keempatnya, karena ini meringkas, sekali lagi kita singkat aja yang pentingnya aja. Udin dan teman-teman juga datang ke sekolah. Ini gagasan pokok keempat. Kalau kita susun, jawabannya seperti ini. Paragraf 1, gagasan pokoknya adalah menghias kelas, tanggung jawab bersama.
Gagasan pendukung yang pertama, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Jadi ini kita susun menjadi satu, susun menjadi satu paragraf. Nah, berarti ini adalah ringkasan yang pertama. Lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Ini gaplok ya. Gagasan pokoknya ternyata ada di awal paragraf. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Oke, kita langsung masuk ke gagasan pendukungnya pertama untuk diringkas. Ingat, ini hanya untuk diringkas, jadi kita tidak menuliskan semua gagasan pendukung yang ada di dalam paragraf kedua. Oke, Edo dan Marta belum terlihat nih. Gagasan pendukung pertama, pertama. Kemudian mereka harus pergi ke sekolah minggu. Oke, ini yang kedua. Kita ganti warna aja deh, jadi warna hijau ya. Mereka harus pergi ke sekolah minggu. Oke, ini kedua. Lalu yang ketiga, kita ganti warna lagi, warna ungu. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan hiasan kelas yang disiapkan. Ini gagasan pendukung yang ketiga untuk kita ringkas. Oke. Kemudian gagasan pendukung yang keempat adalah ini. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Kalau kita kalau kita tuliskan lagi, jawabannya seperti ini. Oh, kita lihat sini dulu deh. Oke, seperti ini ya. Gagasan pokoknya hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Semua hadir, ini semua ya. Semua hadir, salah ketik. Terus gagasan pendukungnya Edo dan Marta belum terlihat.
Kedua, mereka harus pergi ke sekolah minggu. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan hiasan kelas. Dan yang keempat, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Ini kita susun jadi satu paragraf. Ya, karena kita akan meringkas ini jadi satu paragraf. Ini sudah ringkasan, tinggal kita susun aja paragrafnya. Kemudian lanjut ke paragraf yang ketiga. Kita baca dulu. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk mereka bekerja sama. Oke. Gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Ini adalah gagasan pokoknya. Siang hari, sekolah terlihat ramai. Gagasan pokok. Kemudian sekali lagi, karena ini untuk meringkas, maka kita ambil yang pentingnya aja, intinya aja. Oke. Gagasan pendukungnya pertama adalah ini. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta datang ke sekolah. Ini yang kedua. Ini yang gagasan pendukung satu ya. Kemudian gagasan pendukung kedua yaitu Udin dan teman-teman berbagi tugas. Oke, ini yang kedua. Gagasan pokok yang ketiga ketika tiba waktu salat zuhur, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Kita singkat aja. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, gagasan pendukung yang keempat gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung yang keempat ini bisa Edo, Marta, dan Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Keempat, boleh nggak ditambahin perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama? Boleh, kita tambahin ini jadi yang gagasan pendukung kelima. Jadi untuk meringkas itu intinya aja, harus sama persis seperti ini? Tidak harus.
Yang jelas meringkas itu kita tulis inti-intinya aja. Nah, ini kalau kita tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita tulis dulu inti-intinya, baru nanti kita buat jadi satu paragraf utuh. Oke, kalau sudah disusun jadi seperti ini. Misalnya ini rangkuman yang ibu buat ya, rangkuman menghias kelas, tanggung jawab bersama. Hari Minggu sekolah terlihat ramai, semua siswa diminta datang untuk menghias kelas. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Edo dan Marta belum terlihat, mereka harus pergi ke sekolah minggu. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, dan Dayu tidak menjalankan ibadah sholat, melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Oke, ini contoh rangkuman yang ibu buat. Harus sama persis seperti ini? Tidak harus. Yang jelas membuat rangkuman itu kita tuliskan inti-intinya aja. Ide pokok harus kita tentukan dulu untuk menuliskan, karena itu kan inti pembicaraannya, ide utama paragrafnya. Oke, sekian penjelasan dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.